Hai, jumpa lagi bersama saya di Eljul Bedtime Stories. Yuk dukung dulu channel ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih. Kita sampai di bab 12 dari novel Kekasihku Kembar karya Eli Lianti yang berjudul Mulai Terungkap. Tiba di Plaza Senayan, Banyu bersama Kinan berjalan menuju kedai kopi yang telah dijanjikan. Mereka memilih tempat yang cukup sepi dan nyaman. Ketika Banyu sibuk membaca berkas di tangan, Kinan menerima telepon untuk memberitahu posisi mereka. 10 menit kemudian, tamu yang diundang pun tiba. Betapa terkejutnya Banyu saat melihat sosok yang mirip dengan istrinya berdiri mematung tepat di hadapan. Sementara itu, di rumah, Haura masih termenung ketika mendengarkan ucapan Bicici. Shannon, Haura menarik kursi, lalu duduk sambil memperhatikan Bicici yang mondar-mandir di dapur. Entu loh Neng, artis sinetron yang lagi naik daun, yang lagi rame digosipin habis operasi plastik. Haura tidak bisa menahan tawanya melihat ekspresi Bicici yang membuat bentuk bulatan di kedua dada. Ah, yang bener Gi, nonton gosip mulu nih ya, Haura terkekeh. Kabarnya gitu, tapi Bibi kagak peduli. Bodoh amat lah ya, kan sekarang Den Banyu udah ada Neng Haura. Maksud Bibi? Neng Shannon itu kalau kesini mesti mepetin terus sama Den Banyu, padahal orangnya mah cuek. Entah mengapa Haura merasa sedikit kesal mendengarnya. Siapa tahu pas di belakang Bibi, Banyu mungkin malah nyosor, Bi. Hush, kagak mungkin Neng. Bibi tahu soalnya udah kenal Den Banyu sejak kecil. Dia mah kagak bakalan main-main kalau soal perempuan. Wajar saja Bicici membela sang majikan. Haura teringat kembali sikap Banyu yang selalu bertingkah aneh di dekatnya. Apakah dia bersikap sama, suka menggoda bahkan meraih perempuan bernama Shannon itu? Dasar buaya darat. Bunyi ponsel yang berada di saku celana pendeknya membuat Haura beranjak kembali ke taman belakang. Satu panggilan dari Banyu ia terima. Panjang umur dia, gumam Haura sebelum menjawab salam. Udah makan? Udah, Haura menjawab singkat. Sebentar lagi aku pulang. Ada seseorang yang ingin ketemu sama kamu. Siapa? Lihat aja sendiri nanti. Oh ya, Bicici udah datang. Udah. Tadi aku kenalan sama dia. Ceritanya seru, apalagi soal Shannon itu. Haura cepat-cepat menutup mulutnya. Tidak sengaja membeberkan percakapannya dengan Bicici. Tentu saja hal itu membuat Banyu tertawa. Kenapa? Cemburu. GR. Haura segera menutup telepon. Ia menutup dirinya sendiri yang kelepasan bicara. Di seberang sana, Banyu senyum-senyum, lalu kembali melanjutkan pembicaraan dengan rekanannya. Pada intinya, saya setuju dengan konsep dan desain yang ditawarkan. Hanya saja, tolong bikin lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan konsep back to the nature. Unsur alam seperti kayu, batu, dan bambu lebih ditonjolkan, ujar Banyu sambil menyerahkan berkas yang sudah dicoret-coret sebagai catatan. Baik Pak, nanti kami ganti sesuai dengan yang dikehendaki. Terry menjawab dengan percaya diri. Sementara itu, Naura duduk terdiam di sebelahnya. Kalau begitu, rapat ini kita tutup. Terima kasih atas kedatangannya. Naura, bisa kita bicara berdua saja? Tanya Banyu pada perempuan yang tengah bengong di depannya. Oh, oke, jawab Naura singkat. Ia berusaha bersikap wajar. Banyu mempersilakan Naura untuk mengikutinya. Sementara itu, Terry dan Kinan menunggu di tempat semula. Kulihat kamu baik-baik saja. Syukurlah, sudah ketemu sama Mama Papa. Banyu membuka percakapan dengan datar, seakan-akan tidak ada kejadian apapun di antara mereka. Belum, aku menginap di rumah Terry. Naura merogoh sesuatu di dalam tas, lalu menaruhnya di meja. Cincin ini aku kembalikan. Maaf. Oh, oke. Aku gak akan cerita kronologisnya. Kamu bisa tanya Mama Papa. Waktu itu, aku dan adikmu, dia sekarang jadi istriku. Naura terdiam. Ia berusaha untuk mengendalikan perasaan yang bergejolak. Kini, tunangannya menjadi adik ipar. Mau gak ketemu sama dia? Pertanyaan Banyu mengusik lamunan Naura. Tentu saja. Semalam aku telepon tapi ponselnya gak aktif. Nanti ikuti saja mobilku. Naura tidak bisa lagi berkata-kata. Ia hanya mengangguk. Lidahnya seakan-akan terkunci. Ingin rasanya menumpahkan caci maki dan kebencian akan apa yang pernah ia lihat saat itu. Namun,
Ia tidak memiliki bukti. Gadis itu memutuskan untuk menemui Haura terlebih dahulu. Saat di mobil, Kinan berbincang dengan Banyu. "Gue kaget, man. Dikira tadi itu istri lu." Banyu tersenyum lalu berkata, "Mereka serupa, tapi gak sama." Beberapa saat kemudian, ia kembali bersuara mengingat pertemuannya tadi. "Jadi, lu juga sama kayak gue, baru tahu kalau pemenang tender desain itu Naura?" Kinan mengangguk diiringi tawa Banyu. Tapi gue ngerasa pernah lihat dia sebelumnya, makanya gue kaget waktu pas lu nikahan, man," ujar Kinan. "Oh ya? Gue gak bisa lupa tatapan matanya yang sendu waktu itu," ucap Kinan di belakang kemudi. Matanya tetap fokus ke jalanan. "Wah, gawat dah, si jomblo mau beraksi nih. Emang udah siap jadi kakak ipar gue?" Banyu tergelak. "Serius, man? Jomblangin gue ya?" Setelah menyiapkan makan siang bersama Cici, Haura masuk kamar. Tiba-tiba ia merasa sakit kepala sebelah. Akibat pengaruh hormon, ia sering mengalami migrain menjelang siklus bulanan. Ia pun meminum segelas air putih. Meskipun pekerjaannya berkecimpung di dunia obat-obatan, gadis itu sangat tidak suka minum obat, kecuali kalau benar-benar terpaksa. Pikirannya tertuju pada tamu yang disebut-sebut oleh Banyu. Ia segera menuju kamar mandi sambil bertanya-tanya dalam hati, siapa gerangan tamu yang dimaksud Banyu tadi? Ketika membuka lemari pakaian, baru saja tersadar ia tidak membawa banyak baju saat datang ke rumah Banyu. Hanya ada celana jeans dengan robekan di lutut, juga beberapa kaos berlengan pendek. Gadis dengan rambut masih basah itu menepuk kening. Beberapa saat ia termenung, lalu mengambil ponsel di meja hendak menelpon mamanya. Namun ia urungkan. "Ngapain juga aku repot-repot? Biarin aja lah apa adanya." Haura pun tersenyum, lalu segera memilih salah satu dari deretan pakaian itu dan mengenakannya. Setengah jam kemudian, Banyu tiba di rumah. Banyu meninggalkan Kinan, Terry, dan Naura di ruang tamu. Kemudian ia menaiki tangga menuju kamar Haura. Gadis berambut kecoklatan itu duduk di depan cermin, lalu menoleh saat Banyu masuk setelah mengetuk pintu. Wajah tampan dan ceria Banyu membuat ia buru-buru berpaling, pura-pura tak acuh. "Hai cantik, yuk turun." Banyu mendekati Haura yang sedang memoles bibir dengan lipstik merah menyala. "Siapa sih dia? Sok misterius gitu." Haura penasaran. "Kamu lihat aja sendiri, pasti senang ketemu dia." Jawaban Banyu membuat Haura semakin penasaran. Lelaki itu berdiri di belakangnya lalu membungkuk hingga wajah mereka sejajar. Mereka pun bertatapan di cermin. Haura menahan napas. Aroma maskulin itu seakan-akan membiusnya. Tiba-tiba tangan Banyu memutar bahu Haura hingga menghadap ke arahnya. Lalu perlahan telunjuknya menyentuh bibir merah si gadis. "Gak perlu seminor ini. Kamu dandan cantik hanya untukku saja. Di bawah sana ada temanku." Perlahan ia mengusap lipstik di bibir istrinya dengan, "Kamu gak usah berdebat. Kamu itu udah cantik meski tanpa makeup." Banyu menatap lagi mata Haura yang berjarak hanya beberapa senti darinya, lalu beralih ke bibir. 1 detik saja. Ia segera memalingkan muka dan beranjak menuju pintu, meninggalkan Haura yang masih duduk dan tertegun. "Masih di situ juga? Atau mau kugendong?" tanya Banyu sebelum pintu itu tertutup. Sebuah sisir pun melayang dan membentur daun pintu. Haura bergegas keluar kamar sebelum suaminya benar-benar berbuat nekat. Tiba di ruang tamu, Haura terkejut saat melihat sosok Naura duduk termenung. "Kakak!" Naura berdiri lalu menghampiri Haura yang tersenyum riang sambil berlari ke arahnya. Sementara itu, Banyu mengajak tamu yang lain ke ruang makan. Ia sengaja memberi ruang pada si kembar. Kakak beradik itu pun berpelukan, melepaskan rasa rindu di antara keduanya. "Lara khawatir sama kakak. Baik-baik aja kan?" "Kakak gak apa-apa. Kamu?" Haura diam sejenak, lalu berkata, "Oh fine kak." Mereka saling memandang penuh rasa haru. Meski tanpa kata, mata mereka berbicara. Saling mengerti apa yang dirasa oleh saudaranya. Naura mendesah. Matanya yang sendu tidak bisa menyembunyikan resah. Ia semakin merasa sangat bersalah pada adiknya. "Maafin kakak, Ra. Semua di luar perkiraan. Sama sekali gak nyangka malah jadi begini," ucap Naura dengan suara bergetar. Bulir bening meluncur di pipinya. "Sudahlah kak, ini keputusan Rara karena gak tega sama papa mama. Kamu memang anak yang bisa diandalkan. Terus gimana dengan Ardi? Dia sudah tahu?" tanya Naura setengah berbisik. Sejenak Haura menatap langit-langit rumah yang tinggi. "Kapan hari aku ketemu dengannya? Dia marah. Aku belum pernah lihat Ardi semurka itu." Tangan halus itu menutup mukanya, seakan-akan ingin menghapus gambaran wajah Ardi yang sangat kecewa. "Terus Banyu gimana?
Apakah dia sungguh-sungguh mau menerimamu? Laki-laki semua sama aja, buaya. Jadi, kamu sudah tahu kalau dia itu brengsek? Tanya Naura tiba-tiba. Haura terkejut. Tiba-tiba warna wajahnya berubah menjadi beku. Maksud kakak? Maafin aku, Ra. Kakak melihat dia bersama perempuan lain. Jadi, itu yang membuat kakak pergi? Naura menunduk dan mengangguk. Serta merta Haura berdiri. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan gejolak yang ingin meledak di dadanya. Why you didn't tell before? How could you? Desis Haura hampir tak terdengar. Lalu ia berlari ke kamar dengan isak dan derai air mata. Sang kakak hanya bisa menangis sambil berlari menyusul dan memanggil nama sang adik yang telah mengunci pintu kamar. Mendengar teriakan itu, Banyu, Kinan, dan Terry datang menghampiri. Naura hanya mengatakan ada salah paham antara Haura dan dirinya. Mungkin sebaiknya kalian pulang. Maafin istriku ya. Banyu mengantar Naura dan Terry hingga ke pintu. Setelah Naura dan Terry pergi, Kinan menyerahkan sebuah amplop coklat pada Banyu. Saingan lu gahar, lu mesti hati-hati, ucapnya lagi. Thanks bro, no worries, gue cabut dulu ya, samperin Noh yang lagi nangis. Banyu mengangguk membalas tepukan Kinan di bahunya. Take care ya. Kinan melambaikan tangan. Banyu bergegas menuju kamar, menyimpan amplop pemberian sahabatnya di laci. Kemudian ia menuju kamar Haura, berkali-kali mengetuk pintu dan memanggil namanya. Tiba-tiba pintu terkuak. Dengan burak air mata, Haura memukuli dengan Banyu membabi buta. Banyu semakin bingung. Ia tidak siap menghadapi serangan Haura. Aku benci kamu. Aku mau pulang. Haura berlari menuruni tangga. Banyu pun segera menyusulnya. Saat Haura hendak membuka pintu, tangan kekar Banyu segera menahannya. Ia mengunci tubuh istrinya yang bersandar di pintu di antara kedua tangannya. Katakan padaku, ada apa? Apa salahku? Kalau mau pulang, biar aku antar. Tapi jangan seperti ini. Haura merasa kalut. Ia hanya bisa menunduk dan menangis. Tidak ada seorang pun berada di pihaknya. Teringat olehnya mama dan papa. Lalu Naura. Mereka semua pergi meninggalkannya. Satu-satunya orang yang kini menemaninya adalah Banyu. Orang yang menyebabkan hatinya menjadi kacau. Tiba-tiba Haura linglung. Kepalanya semakin terasa sakit. Banyu segera memeluk Haura yang hampir terjatuh. Setelah memapah dan membaringkan istrinya di sofa, Banyu menuju dapur untuk meminta Picicih membuat teh manis hangat. Khawatir dengan kesehatan sang istri, Banyu pun menelepon Dokter Mila. Dari sudut mata, Haura memperhatikan tingkah Banyu yang dari tadi hanya mondar-mandir. Kamu tuh kelihatannya aja kuat, Banyu bergumam. Haura yang setengah terpejam hanya bisa menggerutu dalam hati. Mengapa dirinya sesewot ini? Shannon. Nama itu sungguh sangat mengganggu pikirannya. Makin seru kan guys? Yuk kita nantikan di part selanjutnya. See ya.